Kita sering mendengar nama VOC disebut dalam buku-buku sejarah, Verenigde de Ostindische Compagnie, sebuah nama yang terdengar begitu agung, begitu kuat. Didirikan pada tahun 602, VOC bukanlah sekadar perusahaan dagang biasa. Ia adalah sebuah entitas raksasa, sebuah negara di dalam negara. Bayangkan, sebuah perusahaan memiliki hak untuk mencetak uang sendiri, memiliki tentara pribadi, bahkan bisa menyatakan perang dan damai dengan negara lain. Tujuannya satu, memonopoli perdagangan rempah-rempah, yang kala itu harganya setara emas di Eropa. Cengkeh pala lada. Semua komoditas berharga dari Nusantara berada di bawah genggamannya. Pada puncaknya, VOC adalah perusahaan multinasional pertama dan terbesar di dunia. Kekayaannya, jika dihitung dengan standar hari ini, melampaui gabungan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa. Mereka menguasai jalur-jalur perdagangan penting dari Tanjung Harapan di Afrika hingga Jepang. Armada kapalnya yang berjumlah ribuan menjadi pemandangan menakutkan, sekaligus mengagumkan di lautan. Dari markasnya di Batavia, kini Jakarta, VOC mengatur jaringan perdagangannya yang kompleks, membangun benteng-benteng kokoh, dan menancapkan pengaruhnya di berbagai kerajaan di Asia. Mereka bukan hanya pedagang, mereka adalah penguasa. Kekuatan VOC tidak hanya pada armada dan senjata, mereka juga piawai dalam berdiplomasi, atau lebih tepatnya, memecah belah. Politik et impera, senjata andalan mereka. Mengadu domba para pangeran. Kemegahan VOC menyimpan sisi gelap yang jarang terungkap. Di balik keuntungan fantastis yang dilaporkan ke Amsterdam, terdapat biaya operasional yang membengkak luar biasa, membiayai ribuan tentara, menggaji pegawai di puluhan kantor cabang, membangun dan merawat benteng-benteng besar, serta memelihara armada kapal raksasa. Semua ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Biaya untuk mempertahankan monopoli ternyata jauh lebih mahal daripada yang diperkirakan. Perang yang terus-menerus melawan kerajaan lokal seperti Perang Jawa, atau melawan pesaing Eropa lainnya, menguras kas perusahaan hingga titik yang mengkhawatirkan. Manajemen VOC yang pada awalnya solid, perlahan menjadi birokratis dan lamban. Jarak yang sangat jauh antara markas di Amsterdam dan pusat operasional di Batavia menjadi masalah besar. Surat menyurat dan pengambilan keputusan bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Ketika para petinggi di Batavia meminta instruksi untuk masalah mendesak, jawaban dari Belanda seringkali datang terlambat dan sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Birokrasi yang kaku ini membuat VOC sulit beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Mereka terjebak dalam model bisnis lama yang mengandalkan monopoli, sementara dunia di sekitar mereka mulai berubah. Selain itu, VOC juga mulai kehilangan fokus utamanya sebagai perusahaan dagang. Mereka semakin terlibat dalam politik lokal dan administrasi wilayah. Mengurus wilayah jajahan yang luas bukanlah pekerjaan mudah dan murah. Membangun infrastruktur, menegakkan hukum, memadamkan pemberontakan. Jika ada satu kata yang bisa merangkum penyebab utama kejatuhan VOC, kata itu adalah korupsi. Penyakit ini menyebar seperti kanker, menggerogoti perusahaan dari level terendah hingga pejabat tertinggi. Para pegawai VOC di Asia, dengan gaji resmi yang sebenarnya tidak seberapa, melihat peluang besar untuk memperkaya diri sendiri. Mereka melakukan perdagangan ilegal untuk keuntungan pribadi, menggunakan kapal dan fasilitas perusahaan. Mereka menyelundupkan rempah-rempah menjualnya ke pedagang lain di pasar gelap, menyimpan semua keuntungannya. Praktik ini begitu merajalela sehingga menjadi rahasia umum. Ada sebuah akronim populer yang beredar di kalangan masyarakat pada masa itu. VOC tidak lagi diartikan sebagai Verenigde Ostindische Compagnie, melainkan Vergaan onder Korupsie, yang berarti runtuh karena korupsi. Ini bukan sekadar lelukon, melainkan cerminan realitas yang menyedihkan. Para gubernur jenderal, direktur jurutulis, banyak yang terlibat dalam skema penggelapan. Mereka memanipulasi buku kas, menaikkan harga pembelian barang untuk mendapatkan selisih, menerima suap dari para penguasa lokal. Kekayaan pribadi mereka meroket, sementara keuangan perusahaan justru terus merosot tajam. Salah satu contoh paling mencolok adalah bagaimana para pejabat menipu perusahaan dalam hal timbangan. Ketika membeli rempah-rempah dari petani lokal, mereka akan menggunakan timbangan yang sudah dimanipulasi agar lebih berat. Namun, ketika melaporkan jumlah yang dikirim ke Belanda, mereka menggunakan timbangan yang akurat. Selisih dari rempah-rempah ekstra inilah yang kemudian mereka jual untuk keuntungan pribadi. Skala korupsi ini begitu masif. Diperkirakan kerugian akibat korupsi dan perdagangan ilegal setara
atau bahkan melebihi, keuntungan resmi yang berhasil diraih perusahaan setiap tahunnya. Upaya untuk memberantas korupsi selalu gagal total. Para pejabat yang dikirim dari Belanda untuk melakukan investigasi seringkali tergoda dan akhirnya ikut dalam praktik korupsi itu sendiri. Selain masalah internal yang parah, VOC juga menghadapi tekanan hebat dari luar. Panggung politik dan ekonomi dunia pada akhir abad ke-18 sedang bergejolak. Pesaing utama VOC, yaitu Inggris melalui East India Company, tumbuh semakin kuat. Inggris tidak hanya mengincar perdagangan rempah-rempah teh tekstil dari India. EIC lebih lincah, lebih adaptif dan didukung penuh oleh Angkatan Laut Inggris yang, memang superior. Persaingan ini seringkali berujung pada konflik militer terbuka yang semakin menguras sumber daya VOC yang sudah menipis. Perang keempat Inggris-Belanda yang terjadi antara tahun 1780 hingga 1784 menjadi pukulan telak bagi VOC. Dalam perang ini, Angkatan Laut Kerajaan Inggris berhasil melumpuhkan armada dagang Belanda. Banyak kapal VOC yang disita jalur perdagangannya di blokade pos-pos dagangnya di berbagai wilayah direbut oleh Inggris. Perang ini secara efektif memotong urat nadi logistik dan keuangan VOC. Perusahaan tidak bisa lagi mengirim rempah-rempah ke Eropa atau mendatangkan barang dan pasukan baru ke Asia. Kerugian yang diderita akibat perang ini sangat besar dan tidak pernah bisa dipulihkan sepenuhnya. VOC menjadi lumpuh. Perubahan zaman juga tidak berpihak pada VOC. Ide-ide liberalisme dan pasar bebas mulai menyebar di Eropa. Konsep monopoli yang dianut VOC dianggap sudah kuno dan tidak efisien. Publik mulai menentang hak-hak istimewa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dagang. Di Belanda sendiri, terjadi perubahan politik besar dengan jatuhnya Republik Belanda dan berdirinya Republik Batavia yang pro-Perancis pada tahun 1795. Pada tanggal 31 Desember 1799, setelah hampir 2 abad berkuasa, VOC secara resmi dibubarkan. Pemerintah Republik Batavia mengambil alih seluruh utang dan asetnya yang tersisa, termasuk wilayah jajahannya di Nusantara. Wilayah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Hindia Belanda, sebuah koloni yang dikelola langsung oleh negara, bukan lagi oleh perusahaan. Kejatuhan VOC adalah sebuah momen bersejarah. Kisahnya menjadi sebuah studi kasus tentang bagaimana sebuah entitas yang begitu perkasa bisa runtuh. Ada sebuah fakta unik yang jarang dibahas. Meskipun bangkrut, VOC meninggalkan warisan yang bertahan hingga hari ini. Salah satunya adalah konsep perusahaan terbatas, atau PT, atau Limited Liability Company. VOC memisahkan aset perusahaan dari aset pribadi para pemilik saham. Ini adalah sebuah inovasi hukum dan keuangan yang menjadi dasar bagi korporasi modern. Di balik citranya yang kejam dan eksploitatif, ada kontribusi tak terduga. Ironisnya, inovasi ini juga memberi celah bagi korupsi para pejabat. Pelajaran terpenting, bahaya kekuasaan tak terkontrol dan korupsi sistemik. VOC menunjukkan bahwa organisasi besar bisa hancur dari dalam jika integritas hilang. Ketika keuntungan pribadi lebih diutamakan, kehancuran hanyalah soal waktu. Kisah VOC adalah cermin bagi negara dan korporasi masa kini. Ia mengingatkan kita bahwa transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk bisa bertahan.